Saudara, 2000 tahun yang lalu, tepat di hari ini, darah Tuhan Yesus sedang tercurah. Darahnya Dia itu sedang tercurah. Bukan karena Dia yang berdosa. Dia adalah pribadi yang tak bercacat celah. Tapi darahnya tercurah 2000 tahun yang lalu. Itu untuk saya dan saudara. Darah yang suci, darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan. Untuk itu saudara, saya mau mengajak saudara semua, sebentar ayo kita bawa doa-doa kita. Apa pergumulan hidup saudara pada sore hari ini? Saya percaya darah Yesus yang ajaib membawa mujizat dalam kehidupannya kita. Mari saudara, kita bawa dalam doa. Kita doakan ke apa pergumulan kita pada sore hari ini. Kurapata karalapa kada sekiralapa taralapa kada sitikira. Keralapa sekira takaralapa kada sitikiralapa kata karala. Kuralapa kada sataralapa kada sitikiralapa kada sakaral. Kuralapa kada sakaralapa taralapa kada sikira. Haleluya Tuhan, sikaralapa kada sikira. Takaralapa kada sakara takaralapa kada sikira. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman daripada Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini. Berkati lidah bibir hamba-Mu ini, mulut hamba-Mu ini Bapa. Biarlah apa yang disampaikan pada sore ini itu bisa menjadi bekal rohani bagi mereka. Mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang membangkitkan iman kami, yang membawa harapan baru dalam kehidupannya kami. Berkati jemaat yang hadir pada sore hari ini. Bukakan hati dan pikirannya mereka. Dan berikan konsentrasi untuk setiap kata-kata yang didengar. Kami percaya Tuhan, setiap kata-kata yang didengar itu adalah kata-kata yang menguatkan mereka. Kata-kata yang dengar itu adalah kata-kata yang membangun iman mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya memulai firman pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono, istri saya bernama Filia Yosunarto. Tadi dia hadir di dalam ibadah yang di jam 4 sore. Anak saya ada 3, Carola, Axelian, Niklaus. Dan saya melayani saat ini sebagai gembala di gereja MDC Masa Depan Cerah Bandar Lampung bersama dengan Bapak David Handioko. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara lihat di depan saudara ada sesuatu yang warna-warni, blang-bling nih saudara ya. Mungkin saudara bertanya-tanya apa itu? Maksud dan tujuan dari tim dekor sore hari ini adalah telur pengharapan. Ya mohon maaf kalau misalnya ada dalam hati saudara berkata tuh telurnya nggak mirip. Karena telur itu nggak bisa berdiri sendiri saudara, ya kan? Makanya di bagian bawahnya dibuat rata. Tapi anyway, kalau saudara mau anggap itu kubur Yesus yang kosong, boleh juga. Karena kubur Yesus di zaman dulu berbentuk gua. Yang penting hari ini kita datang beribadah bersama. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah kasih yang menakjubkan. Amazing love. Saya mulai dengan kata-kata seperti ini. Semua orang dilahirkan di dunia dengan mengucapkan kalimat yang sama. Yaitu dalam bentuk tangisan seorang bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Oe, oe, oe. Nggak ada tuh ceritanya langsung ngomong, Mi minta susu. Nggak ada saudara ya. Namun pada umumnya ketika meninggal, semua orang mengucapkan kalimat yang berbeda. Itu yang kita sebut sebagai kata-kata terakhir. Kita percaya bahwa ketika seseorang mendekati kematian atau ketika orang dalam keadaan sekarat, maka kata-kata terakhirnya lah akan menjadi sangat penting. Saya nggak pernah tuh dengar ya, ketika orang sekarat tahu akan mati, ya, dia bilang sama istrinya, Mami,
Aku pesen dong Indomie 1 pakai telur. Terus jangan lupa minumnya es teh manis. Gak pernah saudara. Kalimat seseorang yang sebentar lagi akan mati, kalimat tersebut akan menjadi super duper penting. Sebenarnya ada 7 kalimat penting menjelang Yesus mati di kayu salib. Dan hari ini kita akan pelajari salah satu kalimatnya. Tapi sebelum kita pelajari kalimat terakhir di kayu salib, saya ingin saudara memahami bahwa dari sisi sejarah, Jumat Agung itu benar-benar terjadi. Saya ulangi sekali lagi, bukan dari sisi agama, bukan dari sisi orang Kristen, bukan dari sisi pengetahuan agama Kristen, tetapi Jumat Agung dari sisi sejarah benar-benar terjadi. Saya akan buktikan sama saudara beberapa tulisan para sejarawan yang ditemukan oleh peneliti. Yang pertama, bernama Lucianus dari Samosata. Dia hidup di tahun 125 sampai 180 Masehi. Dia bilang begini, kamu tahu orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru. Ritus itu maksudnya perayaan-perayaan baru pada mereka dan disalibkan karena itu. Sama-sama bilang sama saya pada sore hari ini, Tuhan saya tidak pernah berdusta. Alkitab saya tidak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya benar-benar ada. Yesus saya benar-benar disalibkan. Benar-benar mati dan benar-benar sudah bangkit. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bilang kanan kirinya, saya bangga jadi orang percaya. Maka saudara, jangan cuma datang ibadah di hari Jumat Agung ini. Hari Minggu nanti datang juga dong, kita rayakan ibadah Paskah bersama-sama di Pantai Cemara. Amin. Karena kalau cuma datang di hari kematian, nggak datang di hari kebangkitan, artinya orang itu percaya Yesus hanya mati tapi tidak pernah bangkit. Ya, ayo, saya mengajak kita semua, kita Paskahan bersama, saudara. Nanti di situ saya kasih spill, saudara, akan ada banyak door prize menarik. Dengar-dengar nih ya, dengar-dengar ada mesin cuci, kipas angin, ada rumah, ada mobil. Khusus untuk rumah dan mobil itu Tuhan Yesus sendiri yang akan kasih buat saudara semua. Canda ya saudara ya, momen bercanda ya. Kembali kita akan melihat sejarah, ya, oke? Dari seorang filsuf bernama Cicero. Dia hidup di tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dia berkata begini, orang Romawi boleh dihukum apa saja. Bisa ditarik oleh 4 kuda, tapi satu hukuman yang tidak boleh diberikan, yaitu salib. Karena orang Romawi percaya bahwa hukuman salib adalah hukuman yang paling memalukan. Karena di situ ditelanjangi habis, saudara. Di film Passion of the Christ, Yesus itu masih pakai yang namanya penutup. Tapi pada aslinya, orang yang disalibkan itu kondisinya lebih hina. Amat sangat dihinakan. Amat sangat dipermalukan. Dapatkah saudara bayangkan? Raja segala raja yang tak bercacat dosa ditelanjangi oleh manusia. Dapatkah saudara bayangkan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu ditelanjangi oleh yang namanya manusia. Agar hari ini saya dan saudara dapat memahami bahwa arti salib itu tidak main-main, saudara. Kita akan masuk ke dalam 7 kalimat Yesus di akhir hidupnya. Keempat kitab Injil mencatat 7 kalimat yang Yesus ucapkan menjelang akhir hidupnya di dunia. Yaitu sementara ia tergantung di kayu salib, yang menurut catatan Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 dan 34
berlangsung selama 6 jam, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 15 sore. Dari antara ketujuh kalimat tersebut, kitab Injil Matius dan Markus mencatat satu kalimat yang sama, Injil Lukas mencatat 3 kalimat, dan Injil Yohanes mencatat 3 kalimat lainnya. Jadi di total 7. Di tengah-tengah penderitaan yang tak terbayangkan itu, dari 7 kalimat terakhirnya, Yesus mengucapkan 4 kalimat yang ditujukan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan 3 kalimat kepada Allah Bapa. Diawali dengan kalimat yang ia ucapkan kepada Allah. Dan diakhiri dengan kalimat penyerahan nyawanya kepada Allah Bapa. Hari ini saudara, Jumat Agung, di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita pelajari salah satu dari ketujuh kalimat itu. Yaitu di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Agar konteks dari ayat ini nampak secara jelas, kita akan membacanya mulai dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Saya bantu bacakan ini kepada saudara. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Kalvari atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di ayat yang ke-34 ini, Yesus sedang mengucapkan kalimat doa kepada Allah Bapa. Dan untuk memahaminya, ya saya bantu berikan 3 pertanyaan yang bisa menolong kita semua untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib itu. Yang pertama, siapakah yang Yesus doakan? Di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Siapakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Kalau kita pelajari urutan peristiwa yang Yesus alami, sejak ia ditangkap di Taman Getsemani, diadili oleh mahkamah agama Yahudi yang dipimpin oleh imam besar Kayafas, serta diadili oleh Pilatus yang mewakili pemerintah Romawi. Kemudian disiksa dan disalibkan oleh para prajurit Romawi. Dan tidak boleh dilupakan, yaitu pengkhianatan Yudas Iskariot, salah seorang muridnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus tergantung di kayu salib. Ia berdoa untuk mereka semua, para pemuka agama Yahudi, yaitu yang karena merasa cemburu terhadap semakin meningkatnya popularitas Yesus di antara rakyat dan merasa tersinggung karena celaan Yesus terhadap kemunafikan mereka. Dan sempitnya pemahaman mereka terhadap hukum Taurat telah menyerahkan Yesus ke tangan pemerintahan Romawi. Pilatus, yang walaupun mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus tidak bersalah, namun tetap saja menyerahkan Yesus ke tangan para prajuritnya itu untuk disiksa dan disalibkan. Pilatus melakukan ketidakadilan ini karena ia lebih mengasihi kedudukan daripada kebenaran. Yudas Iskariot, yang demi uang telah rela mengkhianati gurunya sendiri dengan menyerahkan Yesus ke tangan para pemuka agama Yahudi. Untuk mereka semuanya lah, yaitu orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Untuk itulah Yesus berdoa. Namun sebenarnya masih ada satu kelompok lagi yang terlibat dalam penyaliban Yesus yang belum saya sebutkan. Kelompok itu adalah saya dan saudara, yaitu orang-orang yang berdosa, yang karena keberdosaannya kita telah mengakibatkan Yesus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Bilang kanan kirinya hari ini,
ternyata Yesus mati di kayu salib karena saya juga. Di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan, seorang Rasul Petrus katakan begini, Yesus telah memikul dosa kita, katakan kita, di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang artinya semua motivasi yang melatar belakangi tindakan para pemuka agama Yahudi, Pilatus, para prajurit Romawi, maupun Yudas Iskariot yang menyiksa maupun menyalibkan Yesus, sebenarnya adalah cerminan dari sikap dan tindakannya kita. Kita yang selama ini hidup suka pakai topeng, seperti para pemuka agama Yahudi. Kita yang suka mengesampingkan kebenaran demi kedudukan, mengesampingkan kebenaran demi penerimaan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Kita, saudara, yang hatinya suka dipenuhi kekejaman oleh seperti para prajurit Romawi. Sekali lagi saudara, kita saudara, yang demi kekayaan dan kenikmatan sesaat telah rela menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Kita, saudara, yang adalah orang-orang yang telah mengakibatkan Yesus dipakukan di atas kayu salib. Mohon maaf, aku harus katakan begini. Kita sebenarnya semuanya adalah penjahat. Cuma belum ketangkep aja. Cuma belum ketahuan aja. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita semua pada dasarnya, mohon maaf saudara, kalau semua dosa, kesalahan kita dibongkar sama Tuhan hari ini, kalau layar di belakang ini tiba-tiba menampilkan dosa setiap kita, saya yakin kita semua tidak bakal berani menatap ke depan. Saya yakin hari ini kita semua yang ada dalam ruangan ini akan menundukkan diri karena malu. Makanya tahu nggak? Sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua dari kita pada dasarnya adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah. Semua dari kita pada dasarnya adalah orang-orang yang pantas untuk disalibkan. Semua dari kita pada dasarnya adalah orang-orang yang pantas menerima hukuman dan dosa. Dan dari 2000 tahun yang lalu, sejarah mencatat malah Yesus yang disalibkan. Bahkan dia berdoa untuk kita. Saudara, bukankah itu adalah sebuah bentuk kasih yang menakjubkan? Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Pesan saya di poin yang pertama ini, please, jangan main-main sama hidup saudara. Karena Yesusnya sudah mati gak main-main. Please jangan main-main sama ibadahmu. Karena Yesus cintanya gak main-main buat saudara. Makanya jangan cintai Tuhan dengan cara main-main. Amin. Jangan cintai Tuhan dengan cara main-main. Jangan pernah tinggalin Yesus demi apapun juga. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Kita angkat tangan tinggi-tinggi, kita nyanyikan sekali lagi. Jangan jual Yesus
hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita seorang haleluya. Haleluya. Poin yang kedua, apakah isi doa yang Yesus ucapkan? Di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di ayat yang ke-34 tadi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus enggak doa begini saudara, "Tuhan, aku sakit. Sikat dia Tuhan. Basmi dia Tuhan. Hajar mereka semua Tuhan. Balaskan dendam kesumatku ini. Kutuk mereka. Semuanya jadi semut semua." Enggak gitu saudara. Tapi malah mohon doa kepada Allah Bapa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa maksud Yesus dengan kalimat ini? Mengacu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 serta 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-8, maka kita dapat menyimpulkan apa yang Yesus maksudkan dengan kalimat tadi adalah bahwa orang-orang tersebut tidak mengenal siapa yang sedang mereka salibkan. Mereka nggak tahu bahwa mereka telah menolak Tuhan, Sang Raja penguasa alam semesta yang maha mulia, dikarenakan kebutaan manusia terhadap kebenaran. Itu telah membuat mereka tidak mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Sehingga sebagai akibatnya mereka justru menjadikan kedudukan, harta, ketenaran, kenikmatan sesaat sebagai Tuhan mereka. Dan menolak Yesus yang adalah Allah sesungguhnya sebagai Tuhan dalam hidupnya mereka. Bukankah itu yang telah dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi? Pilatus dan Yudas Iskariot? Bukankah hal yang sama yang pernah kita lakukan di masa yang lampau? Dengan kata lain, di dalam Lukas 23 ayat 34 ini, Yesus telah berdoa dan memohon pengampunan bagi kita semua manusia yang berdosa dan yang telah memberontak kepadanya. Saudara, saya ada kata-kata begini. Berdoa mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tapi minimal tidak membuat kita keluar dari rancangannya Tuhan. Tuhan itu saudara, dia bisa melihat jauh di depan sana. Setuju gak saudara? Jelas aja, karena dia omnipresent. Dia bisa tahu masa depan. Tapi beda dengan manusia. Sevisi-visinya manusia, sehebat-hebatnya kekuatan mata dia, dia bisa lihat jauh menurut pandangan manusia. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, yang bisa dilihat oleh manusia itulah jangka pendek. Atau cara simpelnya, Tuhan melihat dosa itu dampaknya buruk di masa yang akan datang, bahkan kekekalan. Manusia melihat dosa itu enak, lezat, nikmat. Lihatnya jangka pendek, makanya dilakuin sama manusia. Terus kejadian misalnya, punya suami ketahuan main perempuan. Cara simpelnya apa kalau bini itu? Ya udah, cerai aja. Punya istri, gak respect sama kita. Cara simpel suaminya apa? Tabok aja. Punya papa, yang mulutnya isinya kebun binatang semua, kayak di taman safari. Cara simpelnya,
kita balas. Punya keluarga ada masalah, cara simpelnya ya mogok pelayanan aja. Tapi Yesus ajarkan sore hari ini yang harus kita tahu. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu, berdoa. Katakan sama-sama, berdoa. Berdoa membuat kita lebih tabah, katakan tabah. Berdoa membuat kita menjadi tetap mengasihi, katakan tetap mengasihi. Berdoa itu membuat kita jadi mampu melewati keadaan yang memang betul itu sulit. 2 hari lalu saudara, saya ceritanya sehabis kunjungan jemaat, saya lagi nyetir mobil pulang. Ketemulah namanya persimpangan 3 seperti ini saudara. Kebetulan saya nyetirnya itu di jalur yang lurus saudara ya. Saya lagi nyetir asik-asik, tiba-tiba ada ibu-ibu boncengan nyetir motor seperti nggak punya rem saudara. Memaksa saya yang harus tiba-tiba ngerem. Kalau lagi nyetir tuh nyut aja saudara, seperti itu. Di situ saya cuma bisa menghela napas aja saudara. Saudara, ketemu modal kayak begini, cara simpelnya saya bisa buka kaca saudara, teriakin, "Woi! Nyetir lihat-lihat!" Dan seketika itu juga saya lupa dengan kependetaan saya. Terus muncullah pemberitaan di Lampung Geh. Seorang pendeta bertengkar mulut dengan ras terkuat di muka bumi ini. Iya. Ras terkuat di muka bumi ini bukan cowok gym. Tapi ibu-ibu. Ibu-ibu kan punya 2 peraturan saudara. Peraturan pertama adalah dia selalu benar. Dan peraturan yang kedua adalah kalau dia salah, lihat peraturan yang pertama. Kenapa kita harus berdoa terhadap mereka yang sudah membuat kita kesal? Karena sebenarnya mereka melakukan dosa itu karena dibutakan dari kebenaran. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka perbuat. Mempelajari konteks dari ayat tadi. Yesus memperkatakan ayat tadi itu bukan dalam kondisi baik-baik saudara. Dia memperkatakan ayat itu dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Ketika tangannya dipaku, kakinya dipaku, badannya habis menerima yang namanya siksaan, menerima yang namanya cambukan. Cambukan yang pada masa itu ujungnya itu ada 3 atau 5. Di setiap ujungnya itu ada bola-bola. Dan setiap bola itu ada namanya besi tajam. Agar ketika menyambuk badan Yesus, bukan hanya untuk melukai, tapi juga untuk mencabut dagingnya. Ketika pemeran film Passion of the Christ, ceritanya mereka sedang membuat punggung imitasi dari peran itu, dibikin dari triplex, ditutup dengan daging imitasi saudara. Ketika mulai syuting, kamera roll, all silent, and action. Acting dimulai saudara. Ketika adegan dicambuk, pemeran Yesus itu teriak, "Ah! Ah!" Tapi ketika dicambuk, tiba-tiba salah satu bola besinya itu berkhianat. Harusnya perjanjiannya kena di sini saudara. Kan udah ada triplek. Satu bolanya tiba-tiba melipir ke tengah. Dan ketika kena, pemeran Yesus si Jim itu teriak, "Ah!" Mel Gibson, si sutradara itu bilang, "Wow, penghayatannya good, good, good." Kata si Jim, pemeran Yesus itu bilang, "Kalau ini gue kena beneran coy, sakitnya ampun." Cerita ini tapi true story loh saudara. Pada waktu lagi syuting.
Kita kalau lagi sakit di badan kita kalau lagi sekarat, siapa yang kita pikirin? Jujur. Yang kita pikirin diri sendiri. Ya enggak? Jangan bilang. Kalau kita lagi sekarat, bilangnya gini, saya sekarat, tapi saya masih pikirin jemaat kok Tuhan. Bohong. Iya, bohong. Siapa yang kita pikirin kalau lagi tersakiti? Pasti diri sendiri. Orang kalau lagi tersakiti, caci maki yang keluar. Betul atau tidak? Tapi Yesus dalam keadaan menderita, dalam kesakitannya, masih memikirkan untuk membela kita. Dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang teolog berkata, kata ampunilah mereka itu diucapkan Yesus berkali-kali. Ketika tangan Yesus dipaku, Yesus berkata, ampunilah mereka. Ketika Yesus dimahkotai duri, ya akhirnya di bagian kepalanya keluar darah. Yesus hanya berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka. Ketika kaki Yesus dipaku, yang Yesus katakan, ya Tuhan, ampunilah mereka. Saya mau kasih tahu begini saudara. Yesus menunjukkan sama saudara bahwa dalam kehidupannya, dalam jelang detik kematiannya, dia tetap memikirkan saya dan saudara. Paku yang menahan tubuhnya, tapi rasa sayangnya sama saya dan saudara yang menahannya untuk nggak turun di atas kayu salib. Sangat mudah loh saudara. Semisal Yesus mau batalkan proses penyalipan ini, tinggal dia panggil satu malaikatnya, cut! Batalkan proses penyalipan ini. Gua nggak tahan sama penderitaannya. Nanti gua lapor sendiri sama Bapa di surga. Malaikat cuma bilang begini, siap Pak Komandan, 86 laksanakan. Jadinya nggak ada perayaan agung, Jumat Agung sampai saat ini. Gampang menahan diri kita kalau kita nggak punya kuasa. Tapi sukar menahan diri kita kalau sebenarnya kita punya kuasa. Yesus punya kuasa. Kita nggak mau balas orang yang jahat sama kita, seringkali bukan karena kita mengasihi. Tapi sebenarnya kita tahu orang itu lebih kuat dari kita. Tapi kadang-kadang kita mau balas orang itu. Walaupun kita punya kuasa lebih hebat dari dia, tapi kita nggak lakukan. Karena kita ngerti firman. Itu yang Yesus lakukan. Di kayu salib. Betul. Pakulah yang menahan tubuhnya. Tapi kasihnya lah yang menahan dia untuk tetap di kayu salib. Karena apa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Itulah kasih Yesus yang sangat menakjubkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, mengapa Yesus berdoa bagi mereka? Di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa Yesus berdoa minta ampun kepada Bapa? Kata sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ini bicara mengenai satu jawaban. Yesus itu bukan tipe orang yang suka besar-besarin masalah. Dalam kejadian ini, Yesus nggak berniat membesarkan masalah. Tapi malah tutup buku setiap masalah pelanggaran yang ada. Yesus memilih untuk melihatnya dengan kasih. Sekali lagi, itu adalah kasih yang menakjubkan. Amazing love. Kita belajar dari sejarah awal saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena Allah tahu, dosa itu perkara yang serius saudara. Konsekuensinya, resikonya itu kekal. Yaitu hukuman api neraka. Langsung Allah selesaikan dosa itu dengan cara dia menyembelih seekor anak domba. Dia tumpahkan darahnya, anak domba itu mati, darahnya dicurahkan. Lalu dia ambil kulitnya dipakai buat pakaian Adam dan Hawa. Tertulis di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah
membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, saat dosa muncul pertama kali, dengar baik, Tuhan langsung menumpahkan darah itu untuk menutupi, mengampuni dosa Adam dan Hawa dan mau menyelamatkan mereka. Ini adalah sebuah pola, saudara. Tuhan ingin berkata, jika kamu ingin diampuni, baik yang ada dalam ruangan ini maupun secara online. Jika kamu ingin diampuni dosamu, jika kamu mau diselamatkan dari penghukuman kekal, makanya darah harus dicurahkan. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Katakan amin. Darah adalah harga yang harus dibayar untuk penebusan dan pengampunan dosa. Dan harga penebusan dosa manusia adalah darah Kristus. Di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan di Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Keselamatan yang Tuhan Yesus siapkan untuk kita, benar, itu gratis. Tapi harga penebusan dan pengampunan dosa itu sangatlah mahal. Seharga darah Yesus Kristus. Saya mau tanya sama saudara semua dalam ruangan ini. Darah anak kita berharga nggak? Berharga ya? Mau nggak anak kita dikorbankan? Nggak mau. Anak kita luka dikit aja di sini, satu keluarga besar langsung besuk semua, langsung ada yang emosi. Siapa yang lukain kamu? Siapa yang lukain? Uncle mau datang. Salah satu tanda kalau kita sudah ditebus, diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, adalah kita dibebaskan dari ketakutan akan kematian. Katakan amin. Sebab kita percaya darah Yesus dan kematiannya di kayu salib telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Saudaraku, saya mau mengajak saudara yang sudah hadir di tempat ini, bahwa saudara sudah ditebus. Dosa saudara sudah diampuni. Saudara sudah diselamatkan oleh karena darah Yesus. Sore hari ini pastikan, ini perkara serius saudara. Saudara bisa datang ke gereja, jangan karena aku lahir dari keluarga Kristen. Apakah lahir dari keluarga Kristen itu pasti sudah ditebus? No. Sampai saudara sadar, katakan saudara, aku benar orang berdosa, dan upah dosa adalah kematian kekal, dan aku butuh darah Yesus. Hari ini, di ibadah Jumat Agung ini, aku mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudara berkata begini, Yesus, masuklah dalam hati saya, jadi Tuhan, jadi juru selamat, ampuni dosa dan salah saya, basuh saya dengan kuasa darah-Mu, dan saya percaya Engkau mati buat dosa saya, dikuburkan, dan di hari ketiga Engkau bangkit dari kematian. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat buat saya di surga nanti. Dan Engkau akan datang lagi menjemput saya. Saudara, yang baru saya ucapkan ini bukan kata-kata karangan indah saya, saudara. Semuanya itu tadi tertulis dalam Alkitab. Saya adalah orang yang bukan Kristen dari kecil. Saya pun takjub. Saya pun terpukau. Saat saya tahu segala janji Tuhan terhadap orang yang dikasihinya. Dan tercatat semuanya di Alkitab. Akhirnya saya percaya dan dibaptis waktu kuliah. Ketika saudara mengucapkan kata-kata tadi, dengar baik.
Alkitab katakan, saudara ditebus, diampuni, dan diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Setelah saudara mengucapkan pengakuan tadi, ambil keputusan, siapa yang percaya dengan mengaku tadi harus mau dibaptis. Pastikan saudara sudah dibaptis. Pengakuan iman percaya saudara itu adalah keselamatan yang Tuhan kasih secara pribadi. Tapi baptisan, dengar baik, adalah suatu pengakuan bahwa saudara adalah anak Allah. Amin. Kepada dunia, kepada semua orang, kepada kuasa gelap, kepada iblis. Saudara sedang berkata ketika saudara dibaptis, saudara berkata begini, aku, Kris Sukatmono, mau dibaptis. Pada waktu mau dibaptis, maka hamba Tuhan akan berkata, Kris Sukatmono, oleh imanmu aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau mati untuk hidupmu yang lama. Roma 6 ayat 4. Hidup lama yang hidup dalam dosa, kutuk. Engkau mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan engkau akan dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk hidup yang baru. Untuk hidup yang kekal. Sekarang engkau jadi ciptaan yang baru. Ketika Pak Pendeta bicara seperti itu, saudaraku, Tuhan berkata, inilah anakku. Dengar baik. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Inilah kata-kata Yesus terima pada waktu Yesus sendiri dibaptis oleh Bapa. Dan iblis dengar itu. Kris Sukatmono jadi anaknya Tuhan hari ini. Jadi miliknya Tuhan hari ini. Kau iblis, sorry jangan kesini. Kau iblis tidak bisa macam-macam lagi. Semisalnya saudara, ada anak jalanan yang bukan milik siapa-siapa. Saya ambil keputusan, saya ambil dia, saya adopsi dia untuk jadi anak saya. Lalu saya declare di pengadilan bahwa ini adalah anak Kris Sukatmono. Artinya mulai hari itu, dengar baik, tidak ada satupun yang boleh macam-macam dengan anak ini. Karena anak itu adalah anak saya. Saudara bisa mengerti sampai saat ini? Katakan amin. Pastikan. Dan kita bisa diselamatkan. Kita ditebus, diselamatkan karena apa? Darah Yesus. Dan darah Yesus bicara apa? Bicara tentang kasih. Kasih yang menakjubkan. Saya mau pelan-pelan bicara tentang hal ini. Karena ini perkara yang serius saudara. Sampai saudara nangkep di pikiran saudara. Sampai saudara mau ambil keputusan. Menurut data kelas pemuritan. Saat ini ada sekitar 5 orang yang mau dibaptis. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya rindu. Semua orang di ruangan ini mau dibaptis. Saya akan jadwalkan untuk baptis. Asalkan saudara semua sudah mengerti bahwa saudara adalah anak Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara begini, tidak cukup saudara sekedar pengakuan. Seperti saya mengaku sama istri saya saat saya ada hubungan kedekatan sebelum menikah. Saya bilang, saya suka sama kamu, saya mau jadi kekasih kamu, saya mau loh jadi suami kamu. Tapi saya sendiri nggak pernah ambil keputusan mengadakan yang namanya pemberkatan pernikahan. Saya nggak pernah berinisiatif mau ngajak dia menikah. Udahlah, yang penting kita TST aja. Tahu TST saudara? Tahu sama tahu. Nggak bisa begitu saudara. Ketika saya akhirnya bikin resepsi pernikahan, saya bikin pemberkatan pernikahan, semua orang tahu saya adalah pasangan suami istri. Saudara nggak sekedar bilang begini, yang penting hati saya kan percaya Pak. Percaya. Tapi kalau untuk baptis, aku belum mau dulu deh. Tunggu deh, nanti dulu deh.
Saudara, dengar baik. Dengan dibaptis, saudara bisa masuk dalam hadirat Allah. Katakan amin. Saudara, nggak bisa. Manusia berdosa manapun yang belum disucikan, yang belum diampuni dosanya, itu bisa menghadap tahta Allah. Orang betul, kita bisa datang beribadah, tapi tidak semua orang diperkenankan masuk dalam hadiratnya Allah. Yang boleh masuk dalam hadiratnya Allah adalah mereka yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan itu jadi jauh lebih dalam. Saya kasih perumpamaan begini saudara. Dalam mana? Hubungan saya dengan anak saya sendiri atau hubungan saya dengan anak orang lain? Tentunya adalah dalam hubungan saya dengan anak saya sendiri. Setuju? Yang pasti kalau anak saya sendiri mau buka kulkas di rumah saya, itu gak perlu pakai permisi saudara. Pi, ada apa? Permisi, izin. Boleh gak aku buka kulkas? Gak perlu begitu saudara. Karena dia adalah anak saya. Tapi gak mungkin kalau tiba-tiba ada anak yang gak dikenal, nyelonong masuk ke rumah saya, bahkan dia buka kulkas di rumah saya. Saya langsung telepon 911. Saya akan bilang sama dia, siapa lu ini? Saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan saudara mau dibaptis, ada kata-kata begini, yang tadi saya bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Aku tuh Allah Bapa. Itu tanda hati Allah Bapa itu disenangkan loh. Kata-kata berkenan itu. Bisa dimengerti apa ini saya maksud? Pertanyaannya, kenapa Allah Bapa disenangkan? Dengar baik-baik jawabannya. Allah Bapa disenangkan pada waktu kita mau dibaptis. Karena ketaatannya kita. Dan saya percaya pada waktu di momen di mana saudara dibaptis, di situ mulai hari itu ada kasih Tuhan yang dicurahkan lebih lagi buat saudara. Katakan amin. Logikanya begini saudara. Kalau anak itu sudah resmi, memang itu adalah anak saya. Logikanya kalau saya mengasihi anak saya mengasihi saudara di tempat ini, tentunya secara naluri saya akan melakukan tindakan-tindakan yang melindungi anak-anak saya dan saudara sekalian semua di sini. Ya kan? Nah, saudara tahu saat dibaptis, saudara diangkat anak oleh siapa? Oleh Yesus pencipta langit bumi ini. Oleh Yesus yang pegang rancangan masa depan. Yesus sendiri yang akan mengasihi kita. Yesus sendiri yang akan melindungi kita. Yesus sendiri yang akan luputkan kita dari mara bahaya. Bahkan dengan kuasanya yang luar biasanya itu. Yesus sendiri yang akan mampu menyembuhkan dan berikan mujizat-mujizatnya dalam kehidupannya kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kiranya penjelasan ini membuat saudara terbuka hatinya akan kebenaran. Ayat terakhir. Di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ayat ini bilang begini saudara. Bukan karena Tuhan pilih-pilih siapa ya yang akan diselamatkan. No. Hatinya Tuhan tuh pengen semuanya diselamatkan. Masalahnya, seringkali orang setelah dibukakan tentang kebenaran, hatinya tetap tidak mau terbuka. Saya berdoa hari ini, kiranya anugerah Tuhan hadir untuk saudara. Katakan amin. Saudara semua di ruangan ini diperkenankan masuk dalam golongan sedikit yang terpilih dari banyak yang dipanggil. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara. Apakah hari ini ada yang mau menerima Yesus?
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Kalau misalnya ada, saudara boleh angkat tangan saudara. Dan pertanyaan yang kedua, saya bertanya dalam ruangan ini, apakah ada yang rindu untuk dibaptis? Boleh angkat tangan saudara. Yuk, tadi yang sudah angkat tangan, kita sama-sama bangkit berdiri semua. Kita katakan sama-sama doa saya. Kita bersama-sama doa. Katakan begini saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya buka hati. Saya undang Yesus masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mati di salib, darah Engkau dicurahkan untuk menebus dosa saya. Engkau mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, Engkau bangkit dari kematian. Engkau naik ke surga dan menyediakan tempat buat saya. Dan Engkau kembali datang kembali menjemput saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini oleh darah-Mu Yesus, saya menerima penebusan. Saya menerima pengampunan dosa. Saya menerima keselamatan. Dan saya menerima kehidupan kekal. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.